Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana Bapak Ibu honorer sedang menunjukkan kualitas kerjanya, ada juga yang sudah mengikuti seleksi P3K dan CPNS, yang mana hasilnya nantinya tentu ada yang lulus tes dan ada yang tidak lulus. Bagi yang tidak lulus, jangan patah semangat karena jatah Bapak Ibu akan segera dapat pada tahun 2024. Informasi terkini Bapak Ibu disampaikan bahwa ada 3 tahapan honorer terangkat P3K dan batas waktu karir non-ASN. Nah, Bapak Ibu, dalam arti apakah ini? Artinya setelah nantinya Bapak Ibu honorer melalui 3 tahapan ini sehingga diangkat menjadi ASN P3K, maka jelas waktu karir non-ASN berakhir. Bukan berarti penghapusan pemecatan atau di PHK, tetapi dengan pengalihan status honorer menjadi ASN, maka jelas non-ASN atau pegawai non-ASN tidak ada lagi. Bapak Ibu, terkait dengan tahapan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan, mari kita simak informasi lengkap berikut ini. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting yang merupakan kabar gembira yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang benar-benar setia melaksanakan tugas pelayanan publiknya di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Bapak Ibu sedang berjuang untuk mengikuti seleksi CSN, baik seleksi CPNS maupun P3K, untuk meraih impian untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, tentunya pada seleksi yang sedang diikuti, tentunya nantinya ada di antara Bapak Ibu yang mungkin kecewa karena mungkin tidak lulus. Tapi jangan kecewa, sebagaimana apa yang disampaikan bahwa penataan honorer itu selalu diutamakan oleh pemerintah yang tenggat waktunya sampai Desember 2024. Informasinya, salah satu aspek baru dalam regulasi Undang-Undang ASN terbaru adalah penataan tenaga kerja non-aparatur sipil negara atau honorer. Undang-Undang ASN yang baru saja disahkan oleh Presiden Jokowi ini mengharamkan pejabat di instansi pemerintah untuk merekrut pegawai honorer sebagai aparatur sipil negara, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 65 Undang-Undang ASN. Artinya, sejak berlaku Undang-Undang ASN ini, maka pemerintah melarang PPK, pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan instansi merekrut pegawai non-ASN. Hal tersebut bisa dilihat pada peraturan bpk.go.id di mana pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai honorer menjadi ASN. Larangan serupa berlaku untuk pejabat lain di instansi pemerintah yang merekrut pegawai non-ASN. Tidak hanya itu saja, undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa jika terjadi pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara, mereka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimana nasib para honorer yang sudah bekerja setelah larangan rekrutmen dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara? Tentu ini adalah satu pertanyaan yang mesti kita ketahui apa jawabannya. Dengan diberlakukannya aturan baru ini, maka instansi pemerintah dilarang merekrut pegawai selain aparatur sipil negara. Sejak kebijakan ini diresmikan pada 31 Oktober 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini mulai berlaku sejak 31 Oktober 2023 sebagaimana Undang-Undang ASN sah dan resmi setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Nasib pegawai non-ASN atau honorer yang sudah bekerja akan ditata paling lambat Desember 2024. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2023 yang tertuang dalam pasal 66 dan 67. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan pegawai non-aparatur sipil negara wajib ditata paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang merekrut pegawai non-ASN selain pegawai aparatur sipil negara.
Penataan pegawai non-ASN atau honorer mencakup verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Itu 3 poin penting yang harus kita ketahui Bapak Ibu ya, dalam hal penataan pegawai non-ASN ini. Penataannya meliputi verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jadi tidak ada pemahaman bahwa penataan itu tidak ada unsur pengangkatan. Tapi dengan informasi ini penjelasannya, 3 tahapan penataan yaitu verifikasi, validasi, dan pengangkatan berarti unsur pengangkatannya ada, bukan hanya sekedar untuk ditata dalam arti dirapikan. Di sisi lain, menurut laman menpan.go.id, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Yudi Wicaksono, menyadari bahwa undang-undang yang baru disahkan ini akan berdampak besar pada tata kelola dan manajemen aparatur sipil negara, termasuk perekrutan. Terkait dengan penataan tenaga honorer, P3K dapat mengisi jabatan pelaksana yang sebelumnya tidak dapat diisi, termasuk jabatan tinggi pratama tertentu pada instansi pusat prioritas tertentu. Jadi selain itu, aturan turunan mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dirancang dalam peraturan pemerintahan tentang manajemen aparatur sipil negara juga sedang disusun agar dapat diimplementasikan lebih baik. Dalam pasal 68, Undang-Undang sudah menetapkan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini harus diterapkan paling lambat 6 bulan sejak diresmikan. Ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang tersebut akan dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak diundangkan. Itu sudah paling lama Bapak ya, paling lambat 1 tahun sejak diundangkan. Maka suatu hal yang wajar kalau disampaikan bahwa penataan honorer yang meliputi verifikasi validasi dan pengangkatan paling lambat Desember 2024. Nah, berikut adalah jaminan honorer terangkat P3K. Simak dengan baik Bapak Ibu. Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia telah resmi menghapus tenaga kerja honorer hingga Desember 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah ditandatangani tanggal 31 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Pihak Kementerian Pan-RB mengungkapkan strategi baru untuk mengangkat honorer sebagai pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau P3K. Meskipun demikian, Kementerian Pan-RB menjamin bahwa tidak akan ada PHK massal terhadap 2,3 juta tenaga honorer dengan sedang menyiapkan solusi agar mereka dapat beralih menjadi P3K. Agus Yudi Wicaksono menyebut bahwa data 2,3 juta tenaga honorer itu sedang divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan akan dipantau melalui platform khusus setelah lolos validasi. Ia menekankan bahwa P3K paruh waktu dan penuh waktu tidak diatur dalam Undang-Undang ASN dan perinciannya akan disusun dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen aparatur sipil negara. Yudi menyoroti pentingnya fleksibilitas bagi P3K paruh waktu agar dapat bekerja di tempat lain selain kantor, menghindari potensi pencarian tambahan penghasilan yang tidak etis. Kementerian ini menegaskan 3 poin utama, yakni tidak akan ada PHK massal, tidak akan menambah anggaran yang berlebihan, dan tidak ada penurunan penghasilan. Mereka bahkan membuka opsi untuk konsep baru perekrutan honorer menjadi P3K dengan menggunakan model pemeringkatan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.